Selamat berjumpa kembali adik-adik yang suka belajar fisika bersama Made belajar fisika mudah. Mudah-mudahan bertambah semangat belajar fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mari kita lanjutkan materi kita tentang gerak pada bidang datar, khususnya yaitu gerak melingkar. Sebelumnya kita belajar secara umum, kemudian ada gerak parabola, ini terakhir yaitu gerak melingkar. Mari kita simak penjelasannya. Tadi kita lanjutkan sesuai dengan pembahasan kita yaitu gerak pada bidang datar, contohnya yaitu gerak melingkar. Gerak melingkar adalah sapuan gerak benda yang membentuk bidang lingkaran. Jadi dalam hal ini nanti akan dibagi menjadi dua, gerak melingkar beraturan atau GMB, gerak melingkar berubah beraturan atau GMB. Mari kita simak penjelasan berikutnya per satu. Baik, adik-adik kita lanjutkan. Pertama kita belajar yaitu besaran pada gerak melingkar. Di sini ada periode, yaitu waktu untuk satu lingkar penuh, yaitu lihat di lingkaran T besar, kemudian T kecil bagi N, di mana N itu adalah banyaknya putaran, T waktu untuk N putaran. Frekuensi, banyaknya putaran tiap detik, yaitu di sebelah kanan, F sama dengan N per T, sehingga F sama dengan per T. Kemudian ada posisi sudut theta, satu putaran sama dengan 360 derajat, sama dengan 2 pi radian. Ada kecepatan sudut omega, omega sama delta theta per delta T sama dengan untuk satu putaran itu 2 pi per T, karena waktu satu putaran adalah satu periode. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Mari adik-adik kita lihat hubungan besaran linier dan radial. Kita lihat besaran linier, ada S, keliling lingkaran, itu sama dengan 2 pi R. Besaran radial, untuk satu lingkaran itu 2 pi radial, kecepatan sudutnya omega 2 pi per T. Untuk yang linier, yaitu pi sama dengan 2 pi R per T atau pi sama dengan omega kali R. Jadi R di sini adalah jari-jari, pi kecepatan linier itu tegak lurus terhadap jari-jari, besaran tetap tapi arahnya berubah-ubah sehingga lintasan berbentuk lingkaran. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Mari kita lanjutkan untuk meningkatkan pemahaman yang baru kita pelajari tadi. Ini ada contoh sebuah batu diikat pada ujung suas tali yang panjangnya 0,5 meter. Kemudian diputar mendatar. Jika batu melakukan 10 putaran selama 5 detik, tentukanlah periode, B frekuensi, C kelanjutan linear, D kecepatan sudut. Dari data yang ada, itu R-nya 0,5 meter, N-nya 10 putaran, T kecilnya 5 sekon. Sehingga sesuai dengan definisi tadi bahwa A sama nomor A yaitu periode T per N sama dengan 0,5. Kemudian frekuensi F sama dengan M per T yaitu 10 per 5 sama dengan 2. Nomor C kelajuan linear pi 2 pi FR sama dengan 2 kali 3,14 kali 2 kali 0,5 hasilnya 6,28 meter per sekon. Nomor D, omega 2 pi F sama dengan 2 pi kali 2 radian, yaitu 4 kali 3,14 hasilnya 12,56 radian per sekon. Jadi begitu adik ingat bahwa periode satuannya detik, frekuensi hertz, kelajuan linear meter per sekon, kecepatan sudut radian per sekon. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan mengenai jenis gerak melingkar. Seperti sebelumnya dijelaskan bahwa gerak melingkar beraturan atau GMB ini memiliki kecepatan sudut tetap, omeganya tetap, kecepatan linearnya besar tetap tapi arahnya berubah-ubah sehingga nanti membentuk lintasan berupa lingkaran. Di mana besar sudut yang ditempuh di sebelah kanan lihat theta sama dengan 0 plus omega T. Itu dengan posisi sudut awal. Theta 0-nya adalah posisi sudut awal, OB-nya kecepatan sudut, besar tetap, T waktu. Theta besar sudut yang dibentuk. Kemudian untuk gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB, itu kecepatan sudut berubah secara beraturan terhadap waktu. Di sini percepatan sudutnya besarnya konstan. Jadi alfanya konstan setiap saat. Nah, di sini diperoleh yaitu hampir identik dengan waktu gerak lurus
berubah beraturan. Kecepatan sudut yang dibentuk setelah detik omega t sama dengan omega 0 plus alpha t, besar sudut yang dibentuk theta sama dengan omega 0 kali t plus setengah alpha t kuadrat. Rumus kombinasi antara satuan 2 diperoleh bahwa omega t kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus 2 alpha theta. Di mana omega 0 adalah kecepatan sudut awal, omega t kecepatan sudut akhir, alpha percepatan sudut, t waktu. Theta besar sudut yang dibentuk. Jadi itu adik-adik, hati-hati di sini bahwa omega satuannya bisa radian per sekon atau putaran per sekon. Kemudian alfanya bisa radian per sekon kuadrat atau putaran per sekon kuadrat. Sedangkan tetanya adalah bisa radian atau putaran. Dalam GMBB, gerak suatu benda ada yang dikatakan dipercepat dan ada pula yang dikatakan diperlambat. Kalau dia dipercepat ini adalah alfanya positif. Kalau diperlambat, alfanya negatif. Mari kita simak contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari kita lanjutkan. Contoh soal berikut untuk meningkatkan pemahaman yang tadi. Bisa kita lihat bahwa sebuah benda bergerak melingkar dengan kecepatan awal membuat 120 rpm. RPM itulah rotasi per menit. Benda tersebut dipercepat pi radian per sekon kuadrat selama 4 sekon. Tentukan besar kecepatan sudut dan sudut yang dibentuk. Jadi dari data yang diketahui, omega 0-nya 120 per 60 kali 2 pi. Hasilnya adalah 4 pi radian per sekon. Sedangkan alfanya pi radian per sekon kuadrat. T-nya 4 sekon. Ditanyakan omega T-nya dan tetanya berapa. Karena dipercepat, berarti omega T-nya adalah sama dengan omega 0 plus alfa T. Masukkan harganya. 4 pi radian per sekon ditambah 4 tambah pi radian per sekon kuadrat kali 4 sekon, hasilnya adalah 8 pi radian per sekon. Jadi bisa diganti pi-nya 3,14. Sedangkan tetanya adalah omega 0 kali T plus setengah alfa T kuadrat. Jadi 4 pi radian per sekon kali 4 plus setengah pi kali 4 kuadrat. Hasilnya 24 pi radian. Lanjutkan nomor 2. Sebuah roda berputar dengan kecepatan 48 radian per sekon. Kemudian diperlambat 2 radian per sekon kuadrat. Tentukan setelah berapa detik roda berhenti dan berapa sudut yang dibentuk sampai berhenti. Di sana diketahui bahwa omega 0-nya 48 radian per sekon. Alfanya diperlambat nanti adalah min 2 radian per sekon kuadrat. Jadi karena berhenti, omega T-nya 0. Tanyakan T-nya berapa, θ-nya berapa sampai dia berhenti. Ingat kalau berhenti itu omega T-nya 0. Jadi 0 sama dengan 48 radian min 2 radian per sekon kuadrat kali T. Nah, sederhanakan, digeser, diperoleh bahwa T-nya 48 per 2 yaitu 24 sekon. Dari rumus kombinasi, omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat min 2 alfa theta. Karena diperlambat, jadi berhenti, omega T-nya 0. Jadi diperoleh bahwa θ-nya nanti adalah 48 kuadrat per 4. Jadi 576 radian. Jadi begitu adik, tidak terlalu sulit. Mari kita lanjutkan materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan mempelajari hubungan roda-roda. Kita perhatikan ada beberapa jenis roda. Yang pertama adalah roda-roda yang sepusat. Kalau ada dua roda yang sepusat, seperti gambar dilihat yang pertama, itu kalau dia sepusat kecepatan sudutnya sama. Omega 1 sama 2, tetapi kelajuan linearnya P1 tidak sama dengan P2. Sedangkan kalau di bersinggungan nomor 2, lihat, itu yang bergerigi, dia bersinggungan, dia memiliki kecepatan linear sama. P1 sama 2, tapi kecepatan sudutnya tidak sama. Nah, nomor 3, roda-roda yang dihubungkan dengan rantai atau sabuk, hampir mirip dengan yang bersinggungan, tadi yaitu kelajuan linearnya besarnya tetap, tapi kecepatan sudutnya tidak sama. Mari kita lihat contoh berikutnya untuk meningkatkan pemahaman. Selamat menyimak. Mari adik-adik untuk meningkatkan pemahaman kita lihat contoh soal berikut. Ini ada 3 roda, 2 sepusat, 2 dihubungkan dengan tali. Dengan data yang ada, terjadi roda C 4 cm, roda B 6 cm, roda A 8 cm. Kemudian kecepatan sudut roda B 8 radian per sekon. Ditanyakan hubungan masing-masing roda, kecepatan sudut roda A, kelajuan linear roda C. Nah, kita lihat jawab nomor A. A dan C itu adalah sepusat, berarti kecepatan sudutnya sama. Omega A sama dengan omega C. Sedangkan A dan B dihubungkan dengan tali atau pita sehingga kelajuan linear sama. Pi A sama dengan Pi B. Nah, nomor B. Nah, A dan B itu kelajuan linear sama. Sehingga omega A kali A sama dengan omega B kali B. Masukkan datanya.
Omega kali 8 sama 8 kali 6. Sehingga omega A-nya itu 6 radian per sekon. Nah, tadi dari nomor A, diketahui bahwa omega A sama dengan omega C. Sehingga omega-nya sama. Jadi Pi-C sama dengan, berarti omega A kali RC sama. Di 6 kali 0,04, jadi hasilnya 0,24 meter per sekon. Jadi adik tidak terlalu sulit. Silahkan nanti coba soal berikutnya untuk meningkatkan pemahaman. Saya Iri, gerak pada bidang datar. Jangan lupa komen dan subscribe. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Sampai jumpa.